Ya, kita teruskan untuk materi keempat, video kedua, jurnal dan posting. Kemarin atau maksud saya video sebelumnya begitu, itu berkaitan dengan jurnal dan pemahaman jurnal. Nah, sekarang akan latihan-latihan jurnal. Lalu dari latihan ini akan kita coba untuk posting ke buku besar sampai dengan neraca saldo. Ya. Latihan yang pertama, pada tanggal 5 Maret, Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Ya, karena ada penambahan, ada setoran modal sehingga modalnya bertambah, kasnya bertambah. Kita lihat tahun 2002 Maret tanggal 5 ya tanggalnya. Di sini kas di debit 50 juta, modal di kredit 50 juta. Sekali lagi, kalau kas bertambah itu di debit, modal itu di kredit. Tanggal 7 membeli perlengkapan tunai sebesar 2 juta. Perlengkapan tunai berarti otomatis perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, di sini tahun 2002 tanggal 7 Maret perlengkapan itu bertambah sebesar 2 juta, kasnya berkurang sebesar 2 juta. Nah, ini kan bisa kelihatan. Sekali lagi untuk penulisan debit dulu ditulis itu menjorok ke kiri, mepet di garis, sedangkan untuk di kredit ini lebih ke dalam, dia dikasih jarak ke dalam, menjorok ke dalam, lebih ke kanan ya. Oke, berikutnya pada tanggal 15 membeli kendaraan seharga 90 juta secara tunai sebesar 10 juta dan sisanya kredit. Nah, kita lihat di sini ada 3 transaksi. Kendaraan itu 90 juta dibayar kas itu dengan kas sehingga kasnya berkurang 10 juta, sedangkan hutang bertambah sebesar 80 juta. Nah, ini mulai ada 3 akun dalam satu jurnal. Nah, kendaraan 90 juta, kreditnya adalah kas dan hutang. Karena kendaraan kalau bertambah itu di debit, kas berkurang itu di kredit, hutang bertambah itu di kredit. Ya. Sekarang tanggal 17 membeli peralatan sebesar 30 juta secara tunai. Peralatan bertambah 30 juta, otomatis kalau tunai kasnya berkurang. Nah, sini lihat peralatan, kasnya jangan lupa ini tanggalnya nanti tetap diisi ya. Kasnya berkurang sebesar 30 juta untuk membeli peralatan sehingga peralatannya bertambah sebesar 30 juta. Pada tanggal 20 menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta. Ya, menerima pendapatan berarti pendapatannya bertambah, pendapatan bertambah itu berarti kasnya juga bertambah. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Nah, jangan lupa tanggalnya nanti juga diisikan. Tanggal 22 membayar biaya telepon 500.000. Membayar biaya telepon berarti biaya telepon atau beban telepon bertambah 500.000, kasnya berkurang. Beban bertambah ada di debit ya 500.000, sedangkan kas berkurang ada di kredit sebesar 500.000. Tanggal 25 membayar hutang usaha sebesar 3 juta. Membayar hutang berarti hutangnya berkurang. Kalau hutang berkurang itu ada di debit, kas berkurang ada di kredit. Karena bayar berarti kasnya berkurang. Kita lihat hutangnya berkurang 3 juta, kasnya berkurang sebesar 3 juta. Pada tanggal 26 menerima pendapatan jasa 10 juta. Nah, sekali lagi pendapatan bertambah berarti di kredit, karena ada pendapatan kasnya juga bertambah sebesar 100 juta di debit. Nah, kita lihat jangan lupa tanggalnya ya dituliskan. Tanggal 27 menjual peralatan jasa secara kredit sebesar 25 juta. Menjual peralatan jasa ya, berarti secara kredit piutangnya bertambah 25 juta, peralatan berkurang sebesar 25 juta. Nah, piutangnya bertambah 25 juta karena penjualannya itu secara kredit, peralatannya berkurang sebesar 25 juta. Membayar gaji karyawan,
berarti biaya gaji itu bertambah 2 juta, sedangkan kas berkurang 2 juta untuk membayar gajinya. Nah, ini posisinya debit dulu ditulis menjorok ke kiri, lalu kas itu di kredit karena berkurang untuk membayar gaji di sebelah kanannya. Nah, kalau kita rekap, ya sebenarnya bentuk jurnal seperti ini, saudara harus mengisikan satu-satu sebenarnya di buku jurnal ini. Ya, 20 lanjutannya. Oke, nah ini lalu ini direkap ya, di rekening PT ya. Rekening T ini nanti yang akan kita pelajari pada saat kita mempelajari buku besar. Ya, tata cara penulisannya sama, logikanya sama, cuma ada formatnya, ada bentuk buku besarnya masing-masing akun. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku besar. Buku besar itu apa? Buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan-kumpulan rekening atau akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Kalau rekeningnya ada 100 ya berarti ada format ya, format bentuk buku besar 100 gitu ya. Nah, buku besar atau ledger isinya adalah ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, pokoknya semua rekening atau akun yang ada dalam transaksi ya dalam jurnal itu jadi dibuatkan rekening lalu dijadikan satu itu di dalam buku besar ya. Nah, bagaimana cara mencatat dalam buku besar setelah kita membuat jurnal ya, contoh ini tadi jurnal ya, menyetorkan modal sebesar 500 juta, modal Tuan Raka 500 juta di kredit. Nah, kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit. Nah, bentuk untuk buku besar seperti ini ya, kas ya, kas ini buku besar untuk kas ya, kas di sini nomor kodenya, kode akun, nomor rekeningnya. Kalau kas itu nomor rekeningnya 111 ya, mungkin kas di bank 112 dan seterusnya ya, terserah perusahaan mau membuat rekening lalu dikasih kode atau nomor rekening, terserah perusahaan gitu ya. Yang penting biasanya urut mulai dari harta, lalu utang, modal, pendapatan, biaya gitu ya, atau beban, lalu diurutkan ya. Harus unik supaya tidak sama dengan akun yang lainnya. Nah, kalau ada transaksi jurnal seperti ini, langsung kita posting ke masing-masing jurnalnya ke buku besar ya. Kita lihat untuk kasnya ditulis di sini ya. Lalu tanggalnya ditulis di sini. Lalu debitnya ditulis di jumlah di kolom sebelah kiri debit ya. Lalu halamannya itu ditulis di ref dalam buku besar. Buku besar kas, refnya adalah dari halaman 1 di jurnal. Kalau nanti jurnal ada 5 halaman ya tergantung yang kita catat itu ada di halaman berapa. Ditulis di sini. Oh, ini JU jurnal umum halaman 1. Lalu nomor kode rekening ini tuliskan di sini. Ya. Berikutnya modal. Nah, tadi kas sudah dicatat di buku rekening kas. Sekarang kita nyatat modal ditulis di sini ya. Kode rekening modal 311. Tanggal ditulis di sebelah sini ya, karena apa? Di buku besar itu kan seperti rekening T ini seperti rekening T. Ini sebelah sini debit, sebelah sini kredit ya, kata kalimatnya sama ya. Kalau ini di kredit ya dituliskan di sebelah sini. Kalau debit seperti kas tadi dituliskan di sebelah sini ya.
tanggal Januari tanggal 1 ya, jumlahnya 500 ya, halaman CU halaman 1. Terus setelah ini kode rekening ini dipindah ke sini. Nah, kalau di dalam jurnal itu sudah ada tulisan ini, berarti ini sudah di posting ya. Kalau jurnalnya masih kosong gini, berarti ini belum posting modalnya. Kalau sudah gini, oh berarti ini modalnya sudah diposting ya. Berikutnya, daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening perkiraan buku besar ya. Kapan neraca saldo dibuat? Pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar, supaya debit kreditnya itu sama, tidak selisih. Itu bisa disiapkan kapan saja ya. Setelah jurnal selesai langsung diposting juga bisa ya. Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk ke neraca saldo itu kita membuat buku besar. Nah, buku besar itu digunakan untuk mencari saldonya. Nah, baru nanti setelah itu saldonya dicatat di neraca saldo. Fungsi neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan kepengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Jadi antara kanan dan kiri dan kanan itu sama saldonya, jumlahnya sama ya. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat, karena bisa saja saudara mencatat itu keliru posisinya, tetapi jumlahnya sama, bisa saja terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita lakukan audit penelusuran saldo neracanya, saldonya sudah sama, kanan kiri sama, umpamanya 1 juta. Tapi belum tentu ini pencatatan di jurnal dan buku besarnya sama ya. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, bentuk neraca saldo seperti ini. Ada nama rekeningnya, ada nomor rekeningnya. Tadi kas 111, kalau modal tadi 311 umpamanya. Nah, untuk nomor rekening ini terserah perusahaan mau memberikan pengkodean seperti apa, yang jelas harus sesuai dengan standar-standar atau akuntansi keuangan ya. Enggak bisa pena EDW bikin, tetapi ada aturan-aturan, logika-logika, aturan di pembuatan laporan keuangan. Ini debit kredit nanti di bawahnya dijumlah. Nah, contoh neraca saldo, nah ini tadi, oke, kasnya, piutang, kendaraan, peralatan ini kaitannya dengan harta atau aktiva, terus hutang modal, ini pendapatan dan beban. Ditulis sesuai dengan debit dan kreditnya, lalu dijumlah ke bawah. Kalau sudah sama, ya biasanya benar. Kecuali tadi saya katakan bisa saja ini hutangnya di kiri tetapi modalnya di kanan, dan mungkin ada beberapa yang ditulis di sini kanan gitu ya, akhirnya jumlahnya sama, itu belum tentu benar. Oleh karena itu perlu dicek kembali, benar enggak ini, cek satu-satu. Kasnya sekian, dari mana? Lihat buku besarnya, oh sudah benar. Piutang kok segini dari mana? Lihat buku besar, oh benar ya. Tapi kalau di buku besar itu kok meragukan, kok bisa jumlahnya sekian, telusur lagi ke rekening di jurnalnya piutang, oh jurnalnya seperti ini, benar, ini sudah benar, masuk ke neraca saldo benar, nah, berarti oke, ini jurnalnya sudah benar. Nah, ini kaitannya dengan neraca saldo. Nah, materi keempat ini berkaitan dengan bagaimana saudara meringkas ya, catatan-catatan akuntansi yang saudara buat mulai dari jurnal, buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, selanjutnya dari dasar neraca saldo ini saudara nanti bisa membuat laporan keuangan melalui penyesuaian. Nah, setelah ini nanti neraca saldo ada penyesuaian dulu ya, penyesuaian ada beberapa yang harus disesuaikan ya, untuk mencari saldo yang sebenarnya. Lalu setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, baru nanti dipisah mana yang masuk ke rekening laba rugi, mana yang masuk ke neraca. Nah, ini
materi berkaitan dengan materi keempat, video kedua, jurnal dan posting. Ini sampai dengan ke neraca saldo. Oke, sementara ini untuk materi 4 silakan belajar. Semoga saudara bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerima materi ini dengan baik. Terima kasih.